Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPA bersama saya Pak Edi. Ya, pelajaran IPA pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang energi. Ya, apa itu energi? Ya, kita sebelumnya sudah membahas tentang besaran-besaran dari usaha, gaya. Nah, sekarang kita masuk ke energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau untuk melakukan kerja, di mana usaha merupakan sebuah besaran yang disimbolkan dengan huruf W besar. Nah, usaha itu memiliki satuan Joule dengan rumus W besar sama dengan F kali S. F besar merupakan gaya yang memiliki satuan Newton, dan S merupakan perpindahan yang memiliki satuan meter. Nah, kali ini untuk energi, kita tuh yang akan bahas pertama yaitu sumber energi. Kita semua itu membutuhkan sumber energi. Kalau kita itu biar memiliki energi lebih itu harus makan. Nah, tetapi apa itu sumber energi? Sumber energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Jadi sumber daya alam untuk menghasilkan energi. Misalnya matahari, angin, air, ada bahan bakar fosil. Misalnya ya ada minyak, ada gas, ada batu bara. Dan yang terakhir adalah makanan. Nah, tiap hari kita itu makan, terutama makan makanan yang banyak mengandung nutrisi, baik itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Itu adalah makanan yang memberikan sumber energi ke kita. Nah, kemudian dari sumber energi tersebut itu ada jenis-jenisnya. Sumber energi berdasarkan kemampuannya, yaitu ada sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang beregenerasi secara alami dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya sumber energi diperbarui itu hewan dan tumbuhan, cahaya matahari, terus ada angin, air, dan energi nuklir. Energi tersebut itu merupakan sumber energi yang bebas dari polusi atau pencemaran. Sedangkan sumber energi konvensional itu juga sebagai sumber energi alternatif. Dan yang kedua, ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu karena dia itu membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkannya. Jadi untuk sumber energi yang tidak diperbarui ini harus dimanfaatkan atau pemanfaatannya itu harus sebaik mungkin, tidak boleh boros. Misalnya ya, ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jika sumber energi itu sering digunakan, maka persediaannya itu akan menipis. Dan diperkirakan semua turunan minyak bumi hanya akan bertahan sampai 100 tahun lagi. Jadi oleh karena itu dilakukan berbagai upaya di seluruh dunia untuk lebih mengembangkan dan menggunakan energi yang dapat diperbarui. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk energi. Untuk bentuk-bentuk energi itu ada 7 macam. Yang pertama yaitu energi cahaya. Energi cahaya itu tidak dapat menggerakkan benda karena energinya itu sangat lemah. Kemudian yang kedua yaitu energi termal. Energi termal itu digunakan pada semua mesin kendaraan. Misalnya pada sepeda motor, pada mobil, truk, kereta diesel, dan sebagainya. Energi tersebut itu berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin atau solar. Nah, selanjutnya ada energi bunyi, kaitannya dengan suara atau bunyi. Kalau energi bunyi itu tidak dapat menggerakkan benda karena energinya juga lemah. Namun, ketika gelombang bunyi mengenai gendang telinga, gelombang itu akan mampu menggetarkannya. Dan getaran inilah yang akan dikirim ke otak kita, sehingga kita dapat mendengar bunyi. Bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Itu yang ketiga.
Yang keempat, itu ada energi kimia. Energi kimia itu bentuk energi yang tersebut di dalam atom, unsur, dan senyawa. Biasanya itu ada yang melalui sebuah reaksi kimia. Energi kimia juga terkandung dalam makanan, itu diubah menjadi energi termal dengan bantuan oksigen. Pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan bensin, energi kimia itu berubah menjadi energi termal. Dan yang kelima ada energi listrik. Energi listrik ini ya energi yang sangat umum digunakan oleh kebutuhan manusia. Handphone, ngecasnya pakai listrik. Kulkas, pakai listrik. Setrika, pakai listrik. TV, pakai listrik. Lampu di rumah, pakai listrik. Bahkan sekarang itu ya, kayak mau makan, mau minum, itu membuatnya itu ya, menggunakan alat yang memanfaatkan listrik. Misalnya roti bakar, menggunakan listrik. Terus ada lagi membuat kopi. Sekarang ada alat untuk membuat kopi, tinggal colokan ke listrik, energinya nyala, udah tinggal jadi, dimasukin kopi dan air mendidih, udah tinggal dinikmati. Jadi seperti itu. Itulah energi listrik. Energi listrik itu sangat praktis dan mudah diubah menjadi bentuk energi lain. Misalnya, selanjutnya ada energi magnet. Nah, kalau energi magnet ini berarti hubungannya dengan benda-benda yang memiliki sifat kemagnetan. Misalnya ya, magnet itu kan dapat menarik potongan-potongan besi, misalnya seperti itu. Magnet itu memiliki energi yang disebut energi magnet. Biasanya digunakan dalam elektromagnet. Dan yang terakhir adalah energi nuklir. Kalau energi nuklir biasanya sumbernya itu dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, pada PLTN, panas dari reaktor nuklir itu digunakan untuk menghasilkan uap, di mana uapnya ini akan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada jenis-jenis energi. Kalau tadi bentuknya, sekarang jenis energi. Ada energi kinetik, energi potensial. Apa sih energi kinetik? Energi kinetik itu adalah energi benda-benda yang bergerak itu memiliki energi sehingga mampu melakukan suatu usaha. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak itu namanya energi kinetik. Kalian naik sepeda, menggunakan sepeda, sepedanya bergerak kan? Nah, itu ada energi kinetik, rodanya berputar. Nah, jadi seperti itu. Atau misalnya kalian semasa kecil main kelereng disentil. Nah, kelerengnya bergerak. Nah, kelerengnya itu ada energi kinetik. Jadi, energi kinetik itu terjadi pada semua benda yang bergerak. Dan yang kedua, ada energi potensial. Bedanya dengan energi kinetik, kalau energi potensial itu merupakan energi potensial itu adalah sebuah bentuk energi yang tersimpan pada benda. Nah, kalau misalnya untuk energi potensial itu ada 3 bentuknya. Energi potensial kimia, misalnya ya, energi potensial kimia itu pada ini, makanan kan mengandung energi potensial karena juga menjadi energi kinetik, sehingga kita bisa bergerak. Kemudian yang kedua ada energi potensial elastis. Ada kata-kata elastis, itu berarti kaitannya dengan benda yang lentur, karet, atau misalnya pada busur panah, itu kan lentur. Ketika tali busur panah direntangkan, energi dari otot itu disimpan dalam tali sebagai energi potensial. Sehingga energi potensial yang tersimpan ini yang meluncurkan anak panah. Jadi gitu. Jadi ketika busur panah ditarik, ketika itunya ditarik, itu nanti anak panah itu akan melesat. Dan yang ketiga, itu ada energi potensial gravitasi. Kalau energi potensial gravitasi berarti kaitannya dengan percepatan gravitasi bumi atau adanya gaya tarik bumi. Sebagian besar kalau benda-benda yang di permukaan bumi itu jatuh menuju ke pusat bumi. Nah, itu karena memiliki energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi yang dimiliki, misalnya ya, dalam sebuah bendungan itu ada air. Nah, atau ada itu. Nah, ketika dialirkan, air akan bergerak sehingga bisa berubah menjadi energi kinetik.
Dan energi potensial gravitasi juga dimiliki oleh misalnya palu yang diangkat tinggi. Ketika dilepaskan, palu itu akan memiliki energi yang dimana untuk menempa besi. Gitu. Nah, itulah jenis-jenis energi. Selanjutnya ada perubahan bentuk energi. Misalnya, energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin. Energi listrik menjadi energi bunyi. Bel listrik, televisi juga bisa. Terus yang ketiga ada energi listrik menjadi energi termal. Misalnya ya, setrika, kompor listrik, penanak nasi. Ini termal itu kaitannya dengan energi panas, kalor. Kemudian energi kimia menjadi energi listrik. Berarti pada baterai. Baterai misalnya mobil-mobilan itu remote-nya tuh ada yang menggunakan baterai, tapi sekarang udah canggih ya, tinggal dicas udah bisa. Kemudian ada energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, kalau energi cahaya matahari menjadi energi listrik itu biasanya pada sel surya atau panel surya. Biasanya kalau di pinggir jalan atau di rambu-rambu itu ya, di tempat lampu merah di atas itu ada tiang di mana di atasnya itu ada sebuah panel surya. Nah, panel surya itu nanti akan menangkap energi dari cahaya matahari dan cahaya matahari itu nanti akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian setelah menjadi energi listrik itu nanti akan disalurkan untuk dimanfaatkan ke berbagai kebutuhan. Misalnya untuk menyalakan lampu merah kuning hijau atau lampu lalu lintas atau mungkin di situ untuk menyalakan sebuah suara, jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, misalnya ya, selama proses fotosintesis itu kan energi cahaya itu diubah menjadi energi kimia. Jadi energi cahaya matahari menjadi energi kimia itu terjadi pada proses fotosintesis. Dan yang terakhir itu ada energi kimia menjadi energi termal, menjadi energi gerak. Contohnya apa? Pada kendaraan. Kan ada bahan bakar. Bahan bakar itu mengandung energi kimia. Kemudian itu nanti pada kendaraan itu ya energi kimia itu misalnya ya pada bahan bakarnya itu misalnya bahan bakar minyak itu dibakar diubah menjadi energi termal. Kemudian energi termal yang dihasilkan itu akan dapat menggerakkan roda-roda itu, roda-roda motornya itu sehingga bisa bergerak. Berarti energi kimia menjadi energi termal dan menjadi energi gerak. Ya, itulah untuk penjelasan materi tentang energi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Gitu ya.